Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan siang hari ini kita kedatangan tamu yang akan melakukan podcast dalam acara KKN Setapal Kuda dari Universitas Islam Negeri Cyber Syekh Nurjati Cirebon. Dan pada kesempatan kali ini mereka melakukan KKN di daerah Pakem, tepatnya di Yayasan Al-Muhlisin, Desa Pakem. Dan di depan saya sudah ada dua narasumber, yakni mahasiswa dari IAIN Syekh Nurjati. Yang pertama ada Mas Najib, silakan perkenalkan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Najmun Najib Isnaini dari Kabupaten Situbondo, mahasiswa UIN Cyber Syekh Nurjati Cirebon, kelas A7, program PJJ PAI. Kemudian narasumber kita yang kedua ada Mas Edi, silakan perkenalkan namanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Edi Purwanto. Saya sendiri berasal dari Kabupaten Bondowoso dan saya berasal dari kelas A6 UIN Cyber Syekh Nurjati, ya, mahasiswa PJJ. Oke, panjenengan berdua ini kan sedang melakukan KKN di wilayah Yayasan Al-Muhlisin. Kemudian kabarnya juga panjenengan berdua ini adalah salah satu penerima beasiswa PJJ yang semuanya itu adalah full online. Bisa diceritakan bagaimana perjalanan mulai dari pendaftaran sampai menempuh beberapa semester ini? Suka dukanya bagaimana? Monggo dipersilahkan untuk menceritakan. Nah, yang pertama, saya itu dulu pada tahun 2022 untuk mendaftar program PJJ PAI. Saya sebelum mendaftar, saya mendapatkan informasi dari grup KKG GPAI Kabupaten Situbondo. Pertama kali seperti itu. Saya kebetulan pada tahun tersebut saya mengajar pendidikan agama Islam di salah satu sekolah SD Negeri 2 Taman Sari di Kabupaten Situbondo. Saya itu karena saya itu sebelumnya berlatar belakang jurusan S1 sebelumnya itu adalah pendidikan ekonomi. Jadi kalau mengajar pendidikan agama Islam di sekolah dasar di SD itu tidak linier. Jadi saya harus mempunyai kewajiban biar linier di waktu mengajar. Saya harus melaksanakan studi jurusan pendidikan agama Islam. Nah, kebetulan pada tahun 2022 saya itu mendapatkan informasi dari Ketua KKG GPAI Kabupaten Situbondo. Saya mendaftar. Dari mendaftar tersebut ada beberapa persyaratan yang harus dilengkapi. Yang pertama, kebetulan waktu pendaftarannya ini adalah pendaftaran online waktu itu. Nah, yang pertama adalah memang harus mengajar, baik mengajar di yayasan ataupun di lembaga pendidikan di bawah naungan dinas pendidikan. Nah, kebetulan saya ini adalah guru PAI di dinas pendidikan. Di PAI di dinas pendidikan itu mempunyai dua bapak sebenarnya di guru PAI itu. Bapak di bawah naungan dinas pendidikan dan di Kemenak, seperti itu. Jadi laporannya kalau sebagai guru agama dua, di dinas pendidikan dan di departemen agama, seperti itu. Nah, saya kebetulan persyaratan itu harus masuk di Siaga, sistem informasi guru agama di sana. Saya punya nomor induk Siaga di sana. Itu persyaratan utama untuk mendaftar
program PJJ itu, dan mengajar yang kedua adalah aktif seperti itu. Nah, ketika mendaftar, saya itu setelah mendaftar itu menunggu pengumuman seleksi administrasi. Alhamdulillah pada saat itu saya diterima untuk seleksi administrasi. Selanjutnya ada tes online di sana. Ada tes online. Kebetulan pada waktu itu pendaftarnya ribuan. Kalau nggak salah kurang lebih dari 7.000. Yang akan diambil kurang lebih 2.000 dari 7.000 di sana. Nah, saya saya semangat untuk belajar lagi, karena memang sudah tuntutan bagi saya biar saya menerima program ini, biar saya lolos untuk masuk di program PJJ ini. Alhamdulillah saya lulus di tes online-nya. Ada tahap terakhir, ada tahap wawancara seperti itu. Di tahap wawancara itu kalau nggak salah saya ditanyakan oleh dua penanya nggak salah dari dosen itu. Nah, alhamdulillah di akhir saya diterima, di pengumuman akhir diterima sebagai mahasiswa. Waktu itu bukan UIN, masih IAIN Syekh Nurjati Cirebon seperti itu. Nah, ketika saya awal kali masuk sebagai mahasiswa, yang saya tahu itu program PJJ ini hanya gratis kuliahnya saja. Yang saya tahu aja itu hanya gratis. Nggak taunya di program PJJ ini yang dibiayai oleh LPDP. Nah, LPDP itu ternyata ada namanya LC, living cost seperti itu. Ada living cost, ada bantuan uang buku. Kalau nggak salah sekitar 5 juta itu uang bukunya dalam setahun. Itu waktu pertama kali niatnya saya itu kuliah di UIN Siber Syekh Nurjati itu hanya ingin menambah, dan karena tuntutan di sekolah saya ini harus mempunyai ijazah pendidikan agama Islam. Tidak ada terlintas kalau program ini ada living cost-nya dan uang bukunya seperti itu. Nah, berjalannya program perkuliahan ini ternyata programnya ini adalah full online. Nah, ketika sebelum saya kuliah full online ini, saya nggak tahu seperti apa yang namanya full online gitu. Apakah hanya Zoom terus? Yang saya tahu, karena sepengetahuan saya kalau perkuliahan secara online kan bertatap muka seperti itu kan. Ya, betul, ini adalah di UIN Siber Syekh Nurjati ini yang saya tahu adalah satu-satunya UIN yang menyelenggarakan program PJJ se-Indonesia. Ini adalah programnya Gusmen dulu yang pertama kali seperti itu, Gusmen Tri, Gus Yakut pertama kali itu. Yang program yang pertama kali adanya program PJJ seperti ini. Nah, ketika dulu waktu Bapak Kajur, Bapak Muhammad Ali dulu, ketika itu masih Bapak Muhammad Ali, Dr. Muhammad Ali sebagai Kajur kepala jurusan, ketika memberikan sosialisasi terkait dengan perkuliahan PJJ, ternyata ketika perkuliahan PJJ itu ada dua namanya, secara luring dan offline. Ya, ada luring dan offline. Luringnya itu adalah kalau kita sepengetahuan apa itu namanya? Ada namanya sinkronus dan asinkronus. Nah, kalau sinkronus itu adalah kita Zoom dengan dosen itu, Zoom atau ada Google Meet seperti itu. Sedangkan asinkronusnya itu ada mahasiswa mengerjakan tugas-tugas kuliah kita melihat ada nanti namanya portal akademik seperti itu. Ada portal akademik. Nah, mahasiswa itu diberikan tutorial untuk mengakses portal itu. Portal ya, mungkin karena program ini adalah masih pertama kali, memang yang pertama memang untuk mengakses portal
memang agak sulit untuk mengakses mengerjakan tugas-tugas itu, mengetahui tugas itu, karena mungkin masih pertama kali, ya kita wajarlah seperti itu. Nah di sana ketika setiap mahasiswa itu dibuatkan akun, ketika mengakses di sana sudah tertera tugas-tugas apa saja di permata kuliah itu. Mahasiswa itu dikasih tugas apa, dikasih deadline. Kalau di kelas saya, di kelas A7, deadline-nya paling tidak adalah 3 hari seperti itu. Dari tugas itu harus kita kerjakan. Itu mungkin dari sepengetahuan saya terkait dengan program BJI. Mungkin teman saya bisa menambahkan. Baik, terima kasih. Kalau saya pribadi kalau dari saya pribadi sebenarnya untuk prosesnya sama ya, Ya, dengan sama. apa yang telah disampaikan oleh teman saya, namun berbeda bagaimana saya itu bisa masuk di beasiswa LPDP itu. Nah, mungkin sedikit saya bercerita ya. Saya adalah orang yang mungkin dikatakan lemah dalam ekonomi. Saya tahun 2008 itu pernah kuliah di Sekolah Tinggi At-Taqwa, namun dapat 4 semester saya berhenti. Tahun 2014 saya mencoba lagi untuk kuliah karena kebetulan saya mengajar di satu lembaga dan bahkan menjadi operator di suatu lembaga, sehingga saya harus S1. Saya harus bisa S1. Akhirnya tahun 2014 saya kuliah lagi, cuma tidak beberapa lama saya berhenti lagi. Tetap sama di At-Taqwa. Tahun 2015 saya sudah berkeluarga dan tidak ada keinginan lagi untuk berkuliah. Namun suatu saat di tahun 2022 itu saya suka buka FB. FB, dan kebetulan itu kalau tidak salah waktu itu Kemenak seluruh Indonesia itu kayaknya bergabung di situ. Saya lihat kok ada pendaftaran beasiswa. Oh, berarti Akhirnya, mengetahui informasi itu dari Facebook. Dari Facebook. Oh, iya. Ya. Akhirnya saya mencoba untuk mendaftar. Alhamdulillah, akhirnya saya diterima dan alhamdulillah barokahnya pengabdian di lembaga itu, dan berkat juga dengan adanya beasiswa LPDP itu saya bisa sampai saat ini sudah semester 7 dan bisa KKN pada saat ini. Iya, kan ini teman-teman sedang mengadakan KKN di Desa Pakem ya. Iya. Kemudian apa saja program-program yang dilaksanakan di desa ini khususnya bagi lembaga Yayasan Al-Mukhlisin? Monggo bisa diceritakan program-program apa aja yang akan dilaksanakan atau yang sudah terlaksana beberapa hari ke belakang. Nah, program kerja KKN mulai tadi malam yaitu adalah melaksanakan Hari Santri Nasional berkolaborasi dengan Yayasan Al-Mukhlisin. Itu kita mengadakan tadi malam mengadakan sosialisasi terkait dengan santri kesantriannya seperti itu. Bagaimana santri itu adalah takzim kepada seorang guru, begitu, kepada masyarakat seperti itu, diantaranya seperti itu. Nah, setelah memperingati Hari Santri, kita sebagai mahasiswa KKN UIN Siber Syekh Nurjati, ini KKN ini adalah hasil kolaborasi dari beberapa kabupaten. Kolaborasi dari beberapa kabupaten, disingkat dengan Tapal Kuda. Kebetulan kolaborasi ini diantaranya dari Kabupaten Situbondo, Jember, Banyuwangi, Bondowoso. Seperti itu. Ada tambahan dari Kabupaten Sidoarjo kalau nggak salah. Seperti itu. Sidoarjo ikut ke
ke sini ke Tuban juga ada. Tuban. Ya, dari Tuban tuh ada. Mojokerto juga. Ya, dari Mojokerto. Nah, itu adalah hasil kolaborasi. Memang perkuliahannya kita ini adalah full online, tetapi kita berusaha semaksimal mungkin kita teman-teman KKN di Tapal Kuda ini melaksanakan secara luring, secara langsung kepada masyarakat. Itu. Nah, pertama kali kita terjun KKN ke sini ke Desa Pakem, Kecamatan Pakem, Kabupaten Bondowoso. Kita pertama bersilaturahim dan berkoordinasi dengan Bapak Kepala Desa Pakem. Sudah terlaksana. Minta izin untuk melaksanakan KKN di desa ini beberapa hari ke depan seperti itu. Nah, selain itu saya juga sudah melaksanakan berkoordinasi dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan juga memberikan sosialisasi dan mengajar di MTS di lingkungan Desa Pakem ini. Sudah melaksanakan kepada siswa-siswi, kepada guru-guru juga memberikan sosialisasi, juga termasuk dengan program-program dengan adanya program PJJ. Saya juga sudah mensosialisasikan dengan adanya program PJJ ini kepada anak-anak siswa-siswa gitu. Sudah. Oke. Berarti banyak sekali program-program ke depan yang akan dilaksanakan oleh teman-teman KKN dari UIN Cyber Syekh Nurjati ini. Dan kita ketahui tadi bahwa yang mengadakan KKN di sini bukan hanya dari wilayah Bondowoso, melainkan dari berbagai kabupaten. Iya, betul. Karena notabene PJJ itu mahasiswanya itu dari seluruh Indonesia, betul, Iya, Bang? betul. Kemudian apa saja sih yang menjadi kesan dan berikan kesan dan pesan singkat untuk acara ini, acara KKN, kemudian acara yang berjalan di Desa Pakem ini, apa yang menjadi kesan yang menarik bagi panjenengan berdua? Mungkin dari teman saya pertama. Kesannya yang pertama, saya sangat berterima kasih kepada yang punya yayasan ini, Ustadz Firman, yang menyediakan tempat posko KKN Setapal Kuda UIN Cyber Syekh Nurjati Cirebon. Yang kedua, kepada Bapak Kepala Desa Pakem, dan juga kepada tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama yang mensupport tentang program kerja KKN ini. Itu yang saya rasakan, masyarakat warga di sini sangat mendukung terkait dengan adanya program-program KKN ini, sangat mendukung. Salah satunya tadi malam dengan kegiatan Hari Santri Nasional, itu masyarakat sangat mendukung dengan adanya kolaborasi kegiatan Hari Santri Nasional dengan antara KKN UIN Cyber Syekh Nurjati Cirebon dengan Yayasan Al-Mukhlisin, seperti itu. Sangat mendukung, itu berjalan dengan lancar. Berarti masyarakat di sini antusias dengan adanya KKN yang dari Cirebon ini. Iya. Kemudian bagi Mas Edi sendiri, ada kesan tersendiri atau bagaimana? Mungkin sedikit ya, bukan pesan, cuma ini ada tagline dari saya pribadi. Kami datang bukan untuk dilihat, tetapi untuk berbuat, karena kami percaya pengabdian adalah bukti cinta pada ilmu dan bangsa. Mungkin hanya itu. Keren sekali. Terima kasih teman-teman dari KKN IAIN Syekh Nurjati atas waktunya. Mungkin pada kesempatan kali ini kita tutup dulu, lain kali kita akan sambung kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.